Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan setiap kita pada hari ini. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang telah memberikan perhatian, dukungan doa selama keluarga besar kami mengalami duka cita di minggu kemarin. Kiranya Tuhan yang juga membalas setiap perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian kepada setiap kami. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita merenungkannya di dalam kehidupan kita, marilah kita pertama-tama berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan dan pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami bersyukur Tuhan jikalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan di dalam hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami bersyukur kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar, yang senantiasa memelihara kehidupan kami sampai dengan pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai seluruh aktivitas hidup kami sepanjang hari ini, Tuhan kiranya Engkau kuatkan kami, Engkau ingatkan kami sebagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan waktu perenungan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tetapi sebelumnya saya ingin membacakan bagian firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan bagi setiap kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya akan membacakan Galatia 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sebab sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika saya membaca beberapa perikop sebelum dan sesudah daripada perikop yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya teringat dengan satu perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika mengajar murid-muridnya pada waktu itu, yang tercatat di dalam kitab Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Di sana Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pengampunan. Diceritakan ada seorang raja pada waktu itu yang ingin mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya yang berhutang kepadanya. Suatu hari datanglah hambanya yang berhutang, dikatakan 10.000 talenta kepada sang raja itu. Dan diceritakan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus waktu itu bahwa hamba yang berhutang 10.000 talenta ini tidak sanggup membayar hutangnya. Karena 10.000 talenta ini sangat besar sekali, Bapak Saudara. Kalau kita kurskan di hitungan dinar, itu 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi kalau kita kalikan, maka hamba itu memiliki hutang 60 juta dinar kepada raja. Makanya dikatakan bahwa hamba itu tidak sanggup membayar hutangnya yang begitu besar terhadap raja. Kemudian hamba ini diceritakan dia meminta belas kasihan kepada sang raja dengan mengatakan bahwa sabarlah, nanti dulu hutangku pasti akan kubayar. Tetapi karena raja ini adalah raja yang sangat baik dan raja yang penuh dengan belas kasihan, maka ketika ia melihat hambanya mengeluh dan hambanya meminta belas kasihan untuk menunda pembayaran hutang ini, raja itu justru mengatakan kepada hambanya, justru hutangmu telah lunas, kamu tidak usah membayarnya. Bayangkan Bapak Saudara, jikalau kita di dalam posisi sebagai hamba yang memiliki hutang yang begitu besar, dan kemudian raja itu berkata kepada setiap kita, engkau tidak perlu lagi bersusah payah untuk membayar, sebab hutangmu telah dianggap lunas. Apa yang kita rasakan? Tentu kita akan merasakan satu kebahagiaan. Tentu kita akan merasakan yang namanya kelegaan. Sebab beban hutang yang begitu besar itu telah dianggap lunas tanpa kita bersusah payah. Namun di dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, diceritakan bahwa hamba yang telah menerima belas kasih raja ini keluar dari tempat raja, dan kemudian dia bertemu dengan saudaranya yang lainnya yang berhutang kepada dirinya. Diceritakan bahwa saudaranya itu berhutang hanya 100 dinar. Nah, kalau dibandingkan dengan hutang dia yang telah dilunasi, yaitu 60 juta dinar itu, maka 100 dinar apa artinya, Bapak Saudara? Itu sangatlah kecil, bukan, hutang saudaranya terhadap dia. Tetapi apa yang diperbuat oleh hamba yang telah menerima belas kasihan ini? Justru hamba ini bukan lagi melunaskan atau mengampuni atau memberikan kebebasan bagi saudaranya itu. Justru dia memaksa saudaranya untuk membayar hutang kepada dirinya dan memenjarakan saudaranya itu. Ini merupakan satu sikap yang tidak sebanding dengan apa yang ia telah peroleh daripada raja. Raja itu telah memberikan pengampunan. Raja itu telah menghapuskan seluruh beban hutangnya. Tetapi justru hamba ini berbuat jahat kepada sesamanya yang telah berhutang, tidak ada sebandingnya atau tidak sebesar hutangnya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita itu adalah seperti hamba yang telah dibebaskan daripada hutang-hutang kita. Kita memang tidak berhutang uang begitu ya mungkin, tetapi di dalam kehidupan kerohanian kita sebenarnya hidup di dalam satu kutuk dosa, satu hukuman yang berat yang mana seharusnya kita terima, yang seharusnya mana kita pikul, Saudara. Tetapi ada raja yang sangat agung, raja yang adil, raja yang penuh dengan belas kasihan itu, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, telah membebaskan kita, telah melunaskan segala hutang-hutang dosa kita, segala hukuman-hukuman yang seharusnya kita pikul. Kita yang telah hidup di bawah kutuk,
telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan, Bapak Saudara. Dan bahkan Ia yang tidak berdosa rela menanggung kutuk itu di atas kayu salib demi saya dan demi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, seharusnya ketika kita hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang yang telah menerima belas kasihan daripada Raja, maka ekspresi kasih Raja itu yang juga harusnya hidup di dalam hidup kita. Ketika kita menerima anugerah yang besar, ketika kita menerima kasih Allah yang besar, maka seharusnya hidup kita pun juga harusnya dilingkupi dengan kasih Allah itu terhadap saudara-saudara kita yang lainnya. Di dalam bagian yang kita baca pada pagi hari ini di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 merupakan hal-hal praktis yang seharusnya diperbuat oleh orang-orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Penjelasan-penjelasan sebelumnya telah menjelaskan kepada kita bahwa oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, kita telah dibenarkan, kita telah memperoleh keselamatan itu. Maka seharusnya ketika kita hidup di dalam dunia ini, di dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan, kita juga memancarkan kasih Kristus itu terhadap saudara-saudara kita yang lainnya. Kita bukan hanya sekedar membenci dosa, hidup di dalam roh dan menolak kehidupan di dalam kedagingan, tetapi di dalam kehidupan bersama ini kita juga diminta untuk saling mengasihi, sama seperti Kristus yang telah mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu di dalam bagian ini diingatkan, bila mana ada saudara kita yang terjerumus atau tanpa sengaja melakukan satu pelanggaran, maka sebagai saudaranya kita wajib memimpin saudara kita, menolong saudara kita dengan lemah lembut ke dalam jalan kebenaran. Bukan hanya sekedar itu saja, di dalam kehidupan kita bersama, Tuhan juga mengingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, hendaklah kita juga tidak menganggap diri kita jauh lebih penting dibandingkan saudara-saudara kita, supaya kita mampu untuk menolong saudara-saudara kita yang lainnya yang membutuhkan kita. Oleh sebab itu diminta untuk setiap kita menyelidiki setiap pekerjaan kita masing-masing. Hendaklah kita bukan membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan saudara-saudara kita yang mereka punya, apa yang kita kerjakan dengan mereka yang kerjakan. Supaya apa, saudara? Supaya kita sadar bahwa kita ini sama, bahwa kita ini tidak jauh lebih baik daripada yang lainnya. Kita sama-sama orang yang perlu belas kasihan daripada Tuhan. Oleh sebab itu di dalam kehidupan bersama ini, betapa pentingnya kita menghidupi akan kasih Kristus. Sebab kasih itulah yang membuat kebenaran itu dapat diterima oleh semua orang. Tanpa ada hidup yang dengan kasih, maka Kristus pun juga sulit untuk didengar oleh orang-orang yang lainnya. Sebab kita adalah warta-warta daripada anugerah itu. Oleh sebab itu sangat penting sekali di dalam kehidupan bersama ini kita menghidupi akan kasih Kristus itu. Dan di dalam bagian ini Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa jangan jemu-jemu untuk selalu berbuat baik. Sebab Rasul Paulus mengingatkan, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Mungkin ada di antara kita yang berpikiran bahwa aku sudah berbuat baik sekian lama, begitu ya. Tetapi kenapa tidak ada buah yang aku dapatkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membaca janji firman Tuhan di dalam bagian ini di dalam konteks dunia ini saja. Bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin, saudara. Sekalipun kita tidak melihat pembalasan itu ketika kita hidup, tetapi percayalah bahwa di saat kita kembali kepada Tuhan, ada satu kebahagiaan kekal yang akan kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah janji yang sangat-sangat mulia. Tetapi kita juga jangan pula berputus asa untuk berbuat baik. Sebab percayalah Bapak Saudara, bahwa Tuhan juga akan memperlihatkan kebaikannya kepada setiap kita. Di saat kita tidak jemu-jemu berbuat baik, dan di saat kita tidak menjadi lemah atau tidak kendor semangat kita untuk mengasihi sesama kita. Kita percaya bahwa Tuhan dapat memakai siapapun di dalam kehidupan kita
untuk menolong kita di dalam segala keterbatasan kita. Saya mungkin bisa sedikit bersaksi di minggu ini, Bapak Saudara. Seperti yang Bapak Saudara ketahui bahwa ibu saya dipanggil oleh Tuhan di dalam keadaan yang sangat enak sekali. Di dalam ketika ia tidur, tiba-tiba Tuhan panggil. Tidak merasakan sakit apapun, tidak merasakan penderitaan apapun. Tetapi semua keluarga tidak siap. Semua keluarga tidak menyediakan apa-apa untuk kepergiannya ini. Tetapi satu hal yang saya syukuri, Bapak Saudara, di saat semua anak-anak pelayanan di berbagai tempat dan tidak ada seorang pun yang menemani orang tua kami di rumah, dan ketika semuanya duka cita itu menimpa kami, Tuhan bisa memakai tetangga-tetangga kami, jemaat-jemaat yang ada untuk menolong keluarga kami. Sehingga ketika saya sampai di rumah jam 9 malam dan saudara-saudara saya yang lainnya sampai jam 8 malam, semuanya sudah terkerjakan, semuanya sudah tersusun dengan rapi, bahkan makanan dan semua tetangga ada di sana. Saya melihat bahwa di saat kita menolong orang lain, di saat kita melayani orang lain, bahkan keluarga kita sendiri, ketika kami membutuhkan dan semuanya tidak bersama dengan orang tua kami, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong kami. Ada kalanya Tuhan membalas pertolongan itu yang kita kerjakan bagi orang lain, bukan secara langsung kepada diri kita, mungkin bisa melalui keluarga kita, mungkin melalui saudara-saudara kita yang lainnya. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, di dalam hidup bersama ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita, mari sebagai orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, mari kita mengekspresikan kasih karunia itu di dalam hidup kita bersama dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Mari kita dengan lemah lembut menolong mereka yang lemah. Mari kita dengan hati yang tulus ikhlas menolong mereka yang membutuhkan. Mari kita bergandeng tangan untuk membangun setiap hidup kita masing-masing bersama-sama. Bukan waktunya kita saat ini untuk membanding-bandingkan. Bukan waktunya saat ini untuk mencari kepentingan kita sendiri. Memang keadaan saat ini sangat sulit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah, di saat kita bersama-sama, itu maka ada kekuatan yang lebih yang dapat kita rasakan, yang dapat kita alami, yaitu bersama Tuhan dan bersama dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita, sebagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh diingatkan, Tuhan, akan tanggung jawab kami, akan peran kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Kau izinkan, yang Engkau berikan kesempatan untuk hidup hari ini. Kami percaya, Tuhan, kalaupun Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada setiap kami pada pagi hari ini, Tuhan punya maksud dan rencana untuk sesuatu yang dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan izinkan kami hidup hari ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi Tuhan izinkan kami hidup hari ini untuk sesuatu yang bermakna, baik bagi gereja Tuhan, baik bagi saudara-saudara kami, baik bagi mereka di luar sana yang membutuhkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kami kepekaan akan kebutuhan saudara-saudara kami yang lainnya, sama seperti Engkau yang telah mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa, dengan kasih yang tak bersyarat. Mampukanlah kami juga Tuhan mengasihi saudara-saudara kami dengan kasih yang tak bersyarat juga, dengan kasih yang luar biasa. Tuhan, jikalau kami masih hidup hari ini, pakailah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Pakailah tangan kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu melawat setiap mereka yang terluka saat ini. Pakailah mulut bibir setiap kami Tuhan untuk menjadi mulut bibir-Mu mengatakan firman-Mu kepada setiap mereka yang saat ini dalam keadaan terpuruk dan duka ya Tuhan. Kami mau Tuhan terus menabur kebaikan-kebaikan sehingga kami rindu melalui kehidupan kami
bukan nama kami yang dikenal, tetapi nama-Mu Tuhan, nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengasihi kami, boleh semakin dipermuliakan, dimasyurkan di atas bumi ini. Inilah doa dan kerinduan kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.